Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Berjumpa lagi sama ibu di pembelajaran jarak jauh. Ketika kalian di kelas 10, mungkin ya bisa dikatakan ibu nggak ketemu sama kalian karena guru bahasa Indonesia kalian adalah Bu Reno atau Bu Tia. Sekarang di kelas 11 kalian ketemu sama ibu untuk pembelajaran bahasa Indonesia ya, kelas 10, 11 AP1, 11 OTKP 2 dan 11 akuntansi. 3 kelas ibu pegang untuk pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak ibu walaupun tidak ketemu sama ibu di kelas secara resmi, secara formal, tapi tetap kalian pasti ketemu sama ibu karena ibu adalah wakil bidang kesiswaan. Udah berhadapan sama ibu nggak? Ada nggak yang ketemu sama ibu? Yang bermasalah pasti ketemu sama ibu. Kecuali yang tidak ada bermasalah, yang pinter, itu pun ketemu juga sama ibu. Kalau dapat juara, dapat lomba ini akan ketemu sama ibu dan ibu ayatin sebagai kepala sekolah. Perlu kalian ingat, kalian sudah masuk babak semifinal. Ibu minggu kemarin ibu sudah menyampaikan kepada kalian, walau hanya sekedar perkenalan ya. Ibu sudah menyampaikan ini adalah babak semifinal kalian. Artinya dari kalian di kelas 10 kalian sudah berhasil naik di kelas 11, artinya kalian harus benar-benar mewujudkan apa yang kalian inginkan. Artinya kalian nggak ada lagi istilah main. Bukan ibu melarang kalian main ya nak, ya bukan. Tapi ketika belajar serius, ketika main boleh kalian bercanda. Nah ketika kita belajar, coba kalian lebih serius lagi mempelajari apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Ingat sekarang masa pandemi, sekarang walaupun ada new normalnya ya, tapi tetap kita menjaga peraturan-peraturan dari apa yang disampaikan oleh pemerintah. Ibu harap kalian sehat semuanya. Kalian semangat terus walaupun masih tetap online, walaupun masih kadang-kadang kami nggak bisa online karena kuota kami habis. Insya Allah dari sekolah akan memberikan kuota buat kalian. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang agama lain silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berharap agar kita selalu sehat, berharap agar KBM atau katakanlah KBM jarak jauh kita ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak ibu kelas 11 akuntansi, 11 OTKP 1 dan 2. Hari ini pertama sekali yang akan ibu sampaikan adalah prosedur. Ya. Prosedur. Kalian harus tahu apa arti dari prosedur. Arti dari prosedur itu tentu langkah-langkah, cara-cara ketika kita akan melakukan sesuatu. Ya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu tentu ada cara-caranya, tentu ada langkah-langkahnya. Ingin ke kamar mandi, apa yang akan kita lakukan? Apa perlu baca doa dulu atau harus begini, itu yang disebut dengan prosedur. Tapi secara terperinci, teks prosedur itu adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Itu langkah-langkahnya. Jadi ada ciri-ciri dari teks prosedur ini, ya. Jadi kita melaksanakan, menunjukkan, menjelaskan, mempunyai ciri-ciri khas dari teks prosedur ini. Yang pertama, berisikan langkah-langkah. Tadi Ibu katakan, berisi langkah-langkah. Apa langkah-langkahnya? Harus kita tahu dulu, kita mau ngapain. Ya, kita mau membuat SIM misalnya. Nah, apa harus kita persiapkan lebih dulu? Jadi kita harus mengetahui dulu langkah-langkahnya. Yang kedua, disusun secara informatif. Informasi, ya. Disusun secara informasi. Artinya ketika kita melakukan suatu proses, kita melakukan misalnya ingin masak kue Black Forest atau ingin
membuat KTP, kita harus menyusun dulu secara informatifnya, itu ciri-cirinya. Kemudian dijelaskan secara terperinci, satu demi satu kita jelaskan, ya, sehingga ketika orang melihat langkah-langkah ini udah tepat apa belum. Nah, kalau orang mengatakan ini udah lengkap, berarti kalian sudah benar membuat atau menjelaskan secara terperinci. Keempat, bersifat objektif. Nih, ingat ya, objektif itu apa? Apa adanya, ya, bersifat objektif, sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai dengan apa yang kita pahami. Jangan subjektif, ya. Jadi itu harus kalian perhatikan ciri-ciri dari teks prosedur. Kemudian yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Nah, ini syaratnya apa ya, ketika saya buat ini syaratnya apa? Ya, mungkin aja, saya mau buat KTP nih, gimana ya syaratnya apa ya? Mau buat SIM, membuat paspor misalnya. Tentu kalian menggunakan syarat-syarat atau pilihan. Kemudian kalimat jelas, logis, dan singkat. Ketika kita ingin membuat satu teks prosedur, artinya langkah-langkah atau cara-cara membuat kue apa misalnya, membuat nasi goreng misalnya ya, tentu kita harus mempergunakan kalimat yang jelas, logis, dan singkat. Sehingga ketika orang melihat itu, dia bisa mempraktekkan setelah mendengar dan melihat apa yang kita sajikan. Jadi itu kalau mereka bisa melaksanakan, bisa melakukannya, berarti mereka sudah artinya mereka sudah mengerti, sudah paham, karena kalimatnya jelas, logis, dan sistematis. Kemudian jenis-jenis teks prosedur. Ya, ada jenis-jenisnya. Teks prosedur yang menjelaskan proses suatu bekerja atau instruksi secara manual. Kemudian teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Kemudian teks prosedur yang berhubungan dengan sifat dan kebiasaan manusia. Ada jenisnya 3 ya, Nak ya. Yang menjelaskan proses suatu bekerja atau instruksi secara manual. Proses suatu bekerja itu kata intinya, itu kalimat intinya ya, menjelaskan proses suatu bekerja. Nah, apa itu sebenarnya proses suatu bekerja? Ya, kita mau melakukan apa? Kita mau bekerja apa? Lebih dulu kita harus tahu prosedurnya bagaimana. Kita mau menjelaskan proses suatu bekerja, contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Bekerja tentang apa? Misalnya kita mau melakukan bekerja tentang mengoperasikan komputer secara baik. Nah, kita harus benar-benar menjelaskan prosesnya begini, harus begini, bekerjanya seperti ini sesuai instruksi secara manual. Kemudian teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Nah, aktivitas tertentu dengan peraturannya, misalnya apa yang akan kita lakukan. Misalnya kita ingin melakukan menginformasikan aktivitas tertentu ketika kita ingin masuk ke SMK Purnama 1 ini, kemudian kita datang ke panitia PPDB-nya, apa sih yang harus saya lakukan? Nah, itu ada langkah-langkahnya loh. Nah, ada cara-caranya. Nggak mungkin langsung, Bu, saya udah masuk nih. Enggak bisa seperti, ada langkah-langkahnya dulu. Kemarin kan kalian waktu di kelas 10, kalian sudah melaksanakan, dan alhamdulillah waktu itu kan nggak pandemi. Kalian udah tahu langkah-langkahnya, datang ke sekolah, kemudian mengambil brosurnya dulu, kemudian kalian tanyakan, ini itu kan langkah-langkahnya. Kalau sekarang kelas berapa ya, kelas 10, mereka cara PPDB beda dengan kalian kemarin. Karena mereka ini di masa pandemi, mereka nggak berani ke sekolah, maka lakukan secara online. Itu ada langkah-langkahnya. Setelah membaca dengan baik peraturan atau langkah-langkah untuk masuk ke SMK Purnama secara online, kemudian dia mengetahui berapa uang formulirnya, kemudian kita bayar melalui pihak bank, kemudian yang sudah membayar kemudian dikopi, difotoin ke bendaharanya, itu langkah-langkah. Sehingga sekolah tahu bahwa nama yang ini
berarti masuk ke SMK Purnama minta jurusan seperti ini. Jadi itu harus kalian pahami. Kemudian teks prosedur yang berhubungan dengan sifat dan kebiasaan manusia. Teks prosedur langkah-langkah dengan sifat manusia ini apa sih Bu? Ya, ada yang tahu nggak apa? Berhubungan dengan sifat dan kebiasaan manusia. Misalnya kalian ingin apa, melakukan apa, ya. Contohin aja deh nih. Kalian ingin melakukan sesuatu tentang perawatan tubuh kalian sendiri. Nah, ketika kalian melakukan tentang perawatan tubuh kalian sendiri, tentu kalian yang tahu langkah-langkahnya bagaimana. Itu yang perlu kalian perhatikan. Oh, saya harus begini, saya cuci dulu muka saya pakai krem ini, secara tradisionalnya seperti ini, secara modernnya seperti ini. Nah, kalian yang tahu. Jadi ada 3 jenis dari teks prosedur, yaitu teks prosedur yang menjelaskan proses suatu bekerja atau instruksi secara manual, kemudian teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat dan kebiasaan manusia. Itu ada 3 ya nak. Kemudian ada kaidah kebahasan teks prosedur. Ada kaidah kebahasan teks prosedur. Perlu kalian perhatikan itu. Apa sih kaidah kebahasan dari teks prosedur? Yang pertama menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Yaitu kalimat yang digunakan untuk meminta, melarang seseorang melakukan suatu hal. Contoh, siapkan, hindari, panaskan. Itu perintah, kalimat perintah. Ya. Jadi menggunakan kata kerja perintah. Yang kedua menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Yaitu judul teks prosedur harus sesuai dengan dan berkaitan dengan isi teks prosedur. Jadi judul teks prosedur harus sesuai dan berkaitan dengan isi teks prosedur. Judulnya apa, isinya beda, ya nggak masuk loh, nggak benar. Jadi nggak, artinya kalian salah. Jadi judulnya itu harusnya sesuai dengan isi teks prosedur tadi. Itu kaidahnya. Misalnya kita judulnya apa? Membuat paspor. Langkah-langkah dalam membuat paspor. Nah ini judulnya ya. Nah isinya nanti malah kalian tulis nanti malah harus datang ke kelurahan. Harus datang ke kelurahan itu kan membuat KTP bukan membuat paspor. Nah itu harus kalian perhatikan ya. Antara isi teks prosedur dengan judul teks prosedur harus koherensi, berkesinambungan, harus berkaitan antara judul dengan isi teks prosedur tersebut. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung konjungsi temporal, yaitu kata menjelaskan hubungan waktu dari 2 hal peristiwa yang berbeda. Contohnya kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Ya. Nah itu kata konjungsi lah. Kata penghubung antara kalimat dengan kalimat. Itu sebenarnya konjungsi. Kalau nggak ada itu bisa jadi kalimat yang kita tulis adalah kalimat yang tidak efektif. Jadi harus kalian perhatikan itu. Jadi ada 3 kaidah kebahasan teks prosedur. Menggunakan kata kerja, perintah. Kemudian menggunakan kata-kata yang teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas antara judul dan isi prosedur. Yang ketiga menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Artinya kata-kata tersebut kalau dia berdiri sendiri tidak mempunyai makna. Tapi kalau dia dimasukkan dalam sebuah kalimat baru dia akan bermakna. Malah menjadi kalimat itu menjadi kalimat yang efektif. Kemudian menggunakan kata berarti ada 5 ya. Menggunakan kalimat persuasif. Yaitu kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan tindakan. Persuasif artinya membujuk. Marilah menjaga kesehatan dengan berolahraga. Tuh. Kemudian menggunakan gambar terperinci tentang benda atau alat yang dipakai dalam teks prosedur. Menggunakan gambar yang terperinci atau alat yang dipakai dalam teks prosedur. Nah, itu perlu kalian pahamin itu. Jadi harus kalian pahamin dulu apa sebenarnya prosedur ini ya.
Apa yang harus saya siapkan, bagaimana. Nah, ini perlu kalian pahamin itu. Kemudian masuk ke macam-macam teks prosedur. Tadi ada jenis, sekarang ada macam-macamnya, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks. Ada dua ya, berarti teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Yang sederhana ini yaitu langkah-langkah yang sederhana, cara melakukan sesuatu secara sederhana. Umumnya terdiri atas 2-4 langkah. Misalnya prosedur menyalakan TV ya. Kemudian teks prosedur kompleks ini agak banyak ya. Itu setiap langkahnya berkaitan dengan yang lain. Teks ini lebih lengkap dan dari teks prosedur sederhana. Jadi ada 2 macam teks prosedur. Prosedur sederhana dan prosedur kompleks. Kalau prosedur sederhana hanya memiliki 2-4 langkah. 4 langkah. Sedangkan prosedur kompleks lebih banyak dari langkah-langkahnya dari teks prosedur. Ibu rasa cukup dari Ibu, tapi sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, boleh kalian lihat dulu video Ibu. Ya, sehingga kalian memahami, oh ini ya namanya. Preview.
Oke, Nana Ibu, sudah kalian lihat dan kalian perhatikan dan kalian bisa menilai itu masuk teks prosedur apa? Apakah teks prosedur sederhana atau teks prosedur kompleks? Kalau dia katakanlah memakai langkah-langkah 2 sampai 4 langkah, berarti itulah teks prosedur sederhana. Tapi kalau lebih dari 4 langkah banyak, berarti dia termasuk dari teks prosedur kompleks. Yang perlu kalian ketahui, prosedur itu adalah cara, adalah langkah. Lapar ya nak ya, sudah melihat nasi goreng, moga-moga kalian sudah makan sehingga bisa mengikuti makan pagi ya, sehingga bisa mengikuti HL ini dengan baik. Ibu rasa cukup dari Ibu. Nanti setelah selesai masalah tentang prosedur ini, Ibu akan memberikan tugas buat kalian, mungkin minggu depannya lagi. Oke, Ibu rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.